Sangu tangis. Jadi tangis sing ati itu ya minimal 50% atau 60%. Karena tangis sing ati itu juga ada tingkatannya ya Mas. Ada anak kecil itu butuh sesuatu nangis iya. Tapi bisa direm-remi dengan apa. Ada yang nangis direm-remi dengan apapun dia nggak mau. Kalau nggak itu ya enggak. Itu kan beda-beda. Makanya dengan sangu tangis sing ati yang 50% atau 60%, tak jamin 1,5 tahun bisa. Nah, dari ketiga metode tersebut berarti kalau Pak Gun mengatakan ini yang paling istilahnya menonjol, yang paling penting itu yang di poin kedua ya, yang tangisin hati, ya, yang menggunakan rasa tadi. Tapi gini Mas, tangisin hati itu memang rogo itu ya Mas, rogo itu ada sangune telu lah itu. Hati dan pikiran bersih, gede priye, tangising ati. Itu yang paling berbobot itu adalah tangising ati. Karena kalau kita itu hanya berusaha untuk bikin hati dan pikiran bersih, itu nggak sulit. Tapi orang yang punya karakter atau watak jahat, itu hati dan pikiran bersih itu tak pikir bisa. Saya sekarang yang saya coba untuk saya perdalam adalah hati dan pikiran bersih. Karena ini nggak modal Mas. Katakanlah kita ditipu orang, surah popo, so iya nek ijole. Kan mudah itu Mas. Kita nggak modal loh. Kita ditempeleng orang. Lah kalau kita ditempeleng ya guru loro paling sedih loh. Mari kok Mas. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran seperti itu kan ya. Nah makanya sulit, ini kan tidak pakai modal. Yang penting kita ada kemauan untuk membekali raga itu dengan hati dan pikiran bersih. Tapi kalau orang ya umumnya ditempeleng ya mesti bales gitu. Tetapi kalau kita pengen meraih tujuan wasono yang seperti itu, ngapain kita ditempeleng aja, kok kita tuh dendam, kita benci, kita balas. Ketika misalnya saya ditempeleng sama orang gitu, itu kan amarah kan mesti muncul kan sebagai manusia yang normal. Itu yang di levelnya yang partikel 2 ya, partikel 3 yang merah, itu kan di situ levelnya kan di situ Pak Gun ya, sebagai keamarahan tadi itu. Nah, ketika misalnya ini pertanyaannya gini, bagaimana istilahnya, apakah nanti itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya contohnya, itu berarti paling tidak dia sudah lepas dari partikel 3 tadi? Bukan Mas, itu sebetulnya kondisi raga, itu masih dalam kondisi raga. Jadi hanya pikiran kita. Jadi memang umum itu kalau misalnya kita itu dirugikan oleh orang lain, kita mesti nggak suka toh Mas. Iya. Tetapi kalau kita mampu mengelola pikiran kita, itu kan sebetulnya juga nggak masalah kok. Kita ditipu orang, ya sudah nggak apa-apa, Pong, itu mungkin rezekinya mereka. Kita dijelek-jelekan orang, ya sudah nggak apa-apa. Orang menjelek-jelekan saya, nggak apa-apa, Wong. Saya dikatakan jelek juga nggak. Tapi orang dijelek-jelekan gitu aja dia nggak terima. Mungkin dilabrak, ditantang dan sebagainya. Tetapi kita yang kepengen belajar ini, karena kita harus membekali raga dengan hati dan pikiran bersih. Ngapain itu dilayani? Mestinya kita ya sudah nggak apa-apa. Itu. Kita harus seperti itu Mas. Kemudian makanan, ada makanan enak, ada makanan yang nggak enak. Orang mestinya akan memilih makanan yang enak karena apa? Itu jelas kalau dimakan ya pikiran kita senang, mau kita makan enak, di mulut terasa enak. Iya. Mampukah kita memilih makanan yang nggak enak? Biarlah makanan yang enak itu dipakai oleh orang lain. Nah ini sebenarnya ini juga salah satu metode untuk kita membekali raga kita, hati dan pikiran bersih. Itu karena sama aja kita itu nyalip kedagingan diri kita. Karena apa? Orang mestinya akan lebih suka sesuatu yang manis daripada yang pahit. Iya. Kalau kita bisa memilih yang pahit, itu artinya kita sudah mampu mengendalikan keinginan raga ini.
Berarti mengontrol nafsu itu iya, ya. betul. Memang wajar kalau manusia itu pengennya yang enak-enak, Pak. Betul. Nggak ada manusia yang pengen pahit-pahit itu yang nggak enak. Memang, Ini yang saya lakukan sekarang. Jadi, iya. Ini saya berusaha. Ini poinnya yang di sini itu sangat menentukan juga ini ya. Betul. Padahal ada juga ya teman kita yang dari Malang. Ya, itu karena dia juga punya beban tanggung jawab ya ekonomi lah gitu. Dia jatuh secara ekonomi, dia kepengen belajar ini dengan harapan dia bisa membangkitkan pesawat ciptanya agar bisa keluar dari belenggu permasalahan ini. Kemudian ya saya jelaskan seperti ini, beliau mengatakan bahwa waduh Pak Gun, saya itu padahal nggak kuat, prihatin itu nggak kuat itu loh. Kemudian melek itu juga nggak kuat, padahal itu kan raga itu membutuhkan seperti itu kalau kita pengen membekali raga dengan hati dan pikiran bersih. Ya semua enggak, karena orang itu juga berbeda-beda. Tapi daripada kita kena masalah yang tidak kunjung selesai, apa salahnya kita sebagai raga kita itu ya ngalah dulu agar kita bisa mengaktifkan cipta kita, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah. Karena dengan pesawat cipta ini kan, pesawat ini kan membantu raga ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena dengan pesawat itu kan kita akan lebih mudah, karena kalau kita tidak memiliki pesawat ya sulit. Mas Dodi dari Tuban mau ke Cangkringan ini kalau nggak ada pesawat atau kendaraan ini kan ya mestinya bisa sampai, tapi waktunya lama. Dengan adanya pesawat mobil ini akan bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih cepat, lebih mudah. Kalau pesawat cipta ini levelnya apa di bawahnya yang tadi ya, yang istilahnya kendaraan apa? Reaktor Kendaraan KR7 berarti ya? Ini itu, di level mana? Di KR berapa levelnya? Cipta itu ya Mas, Cipta itu berbeda pesawat lah. Kalau KR itu pesawat yang bisa digunakan untuk kepentingan madya saat kita hidup ini, juga bisa digunakan untuk kepentingan wasono, untuk moksa besok. Tetapi kalau cipta itu pesawat yang hanya bisa kita gunakan untuk kepentingan madya, untuk kepentingan begitu. Kesana tidak bisa gunanya. Tidak bisa ya. Iya. Nah, oke. Lah kalau kita perbedaan lagi ya, misalnya kita kepengen ketemu Sukma dengan menggunakan KR, karena Sukma itu ada di wilayah 6. Nah, maka kita harus bisa bikin KR level 6. Nah, yang ikut kendaraan itu hanya kesadaran dan mata batin kita, Mas. Jadi raga nggak bisa, raga ada di sini, tetapi kesadaran dan mata batin kita numpak KR6 ini ke wilayah 6 atau wilayahnya Sukma. Nah di sana kita bisa ketemu Sukma. Oh, gini, berbeda kalau kita menggunakan cipta. Berarti beda kendaraan ya? Beda. Iya. Berbeda kalau kita menggunakan cipta. Kita dengan menggunakan cipta, kalau cipta kita itu sudah kuat, Mas, kita juga bisa ketemu dengan Sukma. Kita bisa ketemu Sukma kita. Mungkin bisa diulang Pak Gun? Dengan cipta, kita juga bisa ketemu dengan Sukma. Tetapi pertemuannya itu bukan di wilayah 6 sana, tetapi Sukma itu dengan magnetik cipta kita, dia ketarik ke wilayah kita, wilayah 1, karena raga ada di wilayah 1, kita bisa ketemu Sukma kita. Nah ini perbedaannya. Mungkin kalau saya ilustrasikan sama aja kalau KR itu seperti kendaraan mobil atau sepeda motor dan sebagainya. Kalau ini kan bisa kita tumpaki, kita ke wilayah yang akan kita tuju. Tetapi kalau cipta itu seperti HP itu, Mas. Kita kepengen ngobrol dengan orang yang ada di Jakarta, ada
di Inggris sana, kita dengan HP suaranya ketarik di wilayah kita nggak perlu ke sana, tetapi suara dia akan kedengaran di wilayah kita di sini. Iya. Itu saya mulai sedikit pahami. Iya. Oke, untuk selanjutnya, apakah nanti ketika masuk di KR6 yang di tataran sukma ini, nanti proses untuk latihan sehari-hari, latihan yang tadi termasuk meditasi dan pernapasan pingala tadi, itu sama metodenya kayak gitu? Sama, Mas. Tetap jadi dari bawah tadi sampai ke ubun-ubun tadi? Betul, karena apa? Untuk menambang E2 sampai 6, itu kan dengan pernapasan pingala itu ya sama. Tekniknya sama. Bahkan nantinya kalau E6 itu sudah habis, E2, E3, E4, E5, E6 itu sudah masuk ke dalam tabung bawah semua. Kemudian kita gunakan untuk menghidupkan kendaraan. Itu belum mampu untuk bikin KR6 atau KR7. Tadi saya katakan paling mentok sampai KR4. Ya. Itu kan berarti masih ada kekurangan energi untuk menjadikan KR5, KR6, KR7 dan seterusnya. Nah itu energinya itu kita ambilkan dari eksternal, dari di luar jagat mikro kita. Yaitu kita ngambil dari jagat makro, dari wilayah 7 makro. Di wilayah 7 makro itu di sana banyak E7. Ibaratnya kalau contoh dari energi 7 itu yang paling mudah, paling gampang gambarannya bagi orang awam apa? Ya tidak bisa Mas diilustrasikan seperti apa wong energi itu. Wong E1 aja kita gambarkan seperti apa aja enggak. Wong itu hanya energi itu mampu untuk mengaktifkan pesawat. Misalnya energi listrik bisa untuk mengaktifkan pesawat televisi. Untuk menambang tadi yang energi yang dari eksternal kan, yang dari E7 tadi, itu berarti pakai rasa. Tetap pakai rasa aja. Mungkin gini ya Mas, saya ilustrasikan seperti tunas kelapa ini ya Mas. Tunas kelapa ini karena tunasnya itu sudah agak besar, karena ini kan mestinya kepengen menjadi batang kelapa yang besar tuh ya Mas. Nah setelah agak besar itu energi atau kandungan makanan yang berada di dalam jagat mikronya itu di dalam tempurung ini, ini kan sudah menipis ya Mas. Maka dia akan membentuk akar. Akar ini untuk menambang mencari energi yang ada di luar. Ya sama aja rogo ini. Rogo ini kalau sudah E6 sudah habis, maka kita membentuk akar. Akar itu gimana? Ya ini dengan teknik-teknik yang ada ini tadi. Perenungan, tangiseng ati, dan pernapasan pingala, kita menambang ke eksternal wilayah 7 makro. Memang ilmu yang dipaparkan untuk di ilmu Kasampurnaan, Jawa Kasampurnaan ini memang apa ya istilahnya tidak mudah lah saya katakan itu. Dari bahasanya sendiri itu ada istilah-istilah asing kan, yang tidak kita jarang tahu. KR6 itu apa, kendaraan dan traktor itu ya sebetulnya itu kan hanya istilah saja yang dibikin. Kadang kan bagi pemirsa misalnya yang belum lihat di video sebelumnya kan mungkin bingung juga ini Pak. Oke, saya lanjut mengenai tadi ke masalah KR6 tadi kan manunggaling kawula lan Gusti. Itu bisa ketemu sukmane nanti di situ. Tataran ke situ. Untuk yang KR7 itu bisa ketemu sama inti itu dan produksi urep lan cahya pamungkas atau omega itu berarti nanti istilahnya langsung berhubungan dengan beliaunya sendiri. Pak Pun sudah istilahnya diberi mandat
dari beliau? Sebetulnya secara teori atau pengetahuan itu saya semua sudah saya miliki dan saya sudah paham. Kemudian untuk menyampaikan ke publik pun saya pikir juga tidak masalah, karena dulu itu sebetulnya kan siapapun belum boleh untuk mengajarkan ilmu Jawa sejati. Tetapi karena banyaknya orang yang mengundang saya untuk memberikan briefing di kerabat Pakualaman, kemudian di kerabat Sultan, kemudian ada juga tokoh guru besar sebuah paguyuban, dia tertarik pengen ngundang saya, dianya di warung lesehan pinggir jalan itu, tapi dia ngundang teman-temannya itu, ya ada yang mungkin 5 orang, 6 orang itu kumpul, kadang ya ada 10 orang sambil kita lesehan gitu ya. Saya untuk memaparkan ilmu Jawa sejati ini, lah itu juga saya sampaikan. Padahal sebetulnya kan kami belum mendapatkan mandat untuk boleh menyampaikan ke orang lain, tapi saya dengan memberanikan diri, toh akhirnya setelah saya cerita ke Eyang Maharishi, itu ternyata juga bagus, malah saya diapresiasi, bahkan saya diberi bekal tambahan pengetahuan agar nanti semakin banyak yang bisa sampaikan ke artinya mungkin dengan batasan ilmu Jawa sejati, kalau toh nanti misalnya saya melompat untuk menyampaikan ilmu Jawa Kasampunan pun, itu saya pikir Simbah juga tidak masalah. Karena apa? Yang ditakutkan itu kalau nanti kita pemahaman yang keliru kita sampaikan ke orang lain, itu orang lain nanti akan mendapatkan pengetahuan yang keliru, Mas. Karena wong kita sendiri salah, apalagi kita sampaikan ke orang lain. Bahkan secara estafet dari sini A, kadang orang ada yang menangkap A itu, tapi ada yang menangkap B. Nah, dia cerita ke orang lain, B ke sana. Nah, di sana ada yang nangkep B, ada yang nangkep C, ke sana udah gitu. Makanya kalau asalkan ini sudah pemahamannya sudah benar, itu saya pikir juga nggak masalah. Iya. Kembali ke pengalamannya Pak Gun selama ini, ketika ada tamu yang ingin belajar, apakah istilahnya dari mereka kan mesti bertanya intensitas ketika bermeditasi dalam satu hari itu ada istilahnya cukup 1 kali, apa 2 kali, 3 kali, terus nanti durasinya itu apa bebas atau bagaimana? Makanya kita dituntut menjadi raga yang cerdik, Mas. Jadi kita cerdik dalam banyak hal ya, Mas. Termasuk kita cerdik manage waktu. Saya itu sambil buruh, Mas, katakanlah saya kerja sambil bangunan kerja, gitu ya. Sambil kerja ya. Ya kerja di tempat sendiri, saya juga bayar sendiri, tadi tak anggap itu juga buruh, Mas. Ini saya juga meninggalkan 2 orang, tadi pagi saya juga ngeladeni temen tuh saya tinggal ke sini setelah penjaringan telepon tadi. Sambil bekerja, itu kan kita bisa juga melakukan perenungan, Mas. Bisa, meskipun aktivitas fisik itu kita mengerjakan pekerjaan, tapi pikiran kan kita juga bisa melakukan perenungan. Atau mungkin ada waktu istirahat ketika kerja, ya baru kita minum, kita duduk, kita merenung, kan bisa juga, Mas. Tetapi untuk melakukan pernapasan pingala memang tidak bisa kita lakukan dalam waktu 1 menit 2 menit, itu mestinya juga membutuhkan waktu yang agak lama dan situasi yang mungkin agak tenang. Iya, betul. Sebagai orang yang awam kan harus betul-betul istilahnya harus butuh waktu yang tenang, tempatnya yang tenang juga biar tidak ada gangguan. Betul. Mungkin kalau di levelnya sudah ahli, mungkin sambil kerja, sambil nyopir atau sambil aktivitas bisa. Ya. Makanya dari pertanyaan Mas Dodi tadi, kita melakukan penambangan energi itu kan juga tidak diharuskan harus berapa kali ya, Mas. Kalau ada waktu, daripada kita gunakan untuk
hal-hal yang tidak berguna, mengapa tidak kita gunakan untuk menambang energi? Itu. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas menambang, mestinya kan hasil yang kita dapatkan juga mestinya juga semakin banyak. Oke. Berarti di sini tidak ada ketentuan, pasti, ya. Standarnya harus waktunya berapa menit atau berapa jam, tidak ada ya, bebas. Tapi semakin intens semakin bagus berarti ini. Ya mungkin saya sampaikan yang tadi ya Mas. Jadi dalam waktu 1,5 tahun ya, itu meskipun dimulai dari nol, itu mampu untuk bisa mencapai atau kita produksi urup lan cahya pamungkas itu ya. Oh, iya. Tetapi karena kita ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk kita itu mulai mengaktifkan KR Mas. Karena apa? Pergantian zaman Mas. Mungkin juga banyak dari tokoh-tokoh spiritual yang mungkin punya pemahaman yang sama bahwa nanti itu akan terjadi pergantian zaman ya. Padahal yang pergantian zaman itu saya yakini itu pasti, dan itu sudah saya yakini semenjak saya masih kecil dulu Mas. Nah ini memang topiknya memang mengarah ke situ nanti. Padahal maksudnya pergantian zaman itu zaman yang kayak apa? Padahal ini zaman kemerdekaan, zaman revolusi, zaman apa kan? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak. Di dalam buku suci ya Mas, itu ada yang mengatakan bahwa pohon ara yang tidak berbuah dicabut, dibakar. Padahal kategori bahwa berbuah itu KR6 atau KR7. Jadi kita sudah ketemu dengan sukma atau kita ketemu dengan inti. Itu kategori berbuah seperti itu. Tapi betapa sulitnya kalau seperti itu, dan berapa orang yang mampu untuk mencapai seperti, bahkan bisa mungkin dunia itu nggak ada yang bisa selamat. Makanya oleh Yang Maha itu dimintakan keringanan ke Hakim Agung itu untuk diturunkan levelnya. Sekarang tinggal sopo sing gegemane biji ara, selamatlah. Gegemane wiji ara itu apa? Itu gegemane ilmu Jawa kasampurnan. Kan mudah tau Mas. Berarti Gusti tadi ya. Berarti kesange Gusti itu tadi. Yang penting kita menerapkan ilmu Jawa kasampurnan ini. Jawa kasampurnan. Tetapi jangan dianggap bahwa paguyuban yang ada di kami ini dengan anggota yang tidak sedikit, bahwa mereka itu sudah gegem biji ilmu kasampurnan, sudah gegem wiji ara. Karena apa? Kebanyakan orang itu hanya ingin tahu itu aja. Tapi kayak gue pengen ngerti itu kan jurung gegem, karena yang gegem itu ya mestinya pengetahuannya harus terjun di dalam, kemudian dipahami benar, kemudian juga dipraktekkan. Percaya tan agawe itu ya mati. Nah itu pertanyaan tadi bahwa pergantian zaman itu apa? Nah, itu seleksi manusia Mas oleh alam. Karena kalau sekarang ini Mas, wong sing doyan bener itu minoritas Mas. Kalau minoritas saja mungkin masih jumlahnya mungkin jutaan. Ini atau minoritasnya minor itu. Iya. Minor kuadrat ini berarti. Apakah mungkin bahwa yang minoritasnya minor ini akan mampu menjadikan mayoritas itu nanti doyan bener? Itu nggak mungkin Mas. Maka upaya dari minoritasnya minor itu nggak mungkin bisa. Maka yang akan melakukan adalah Buddha Pertiwi, alam. Nah, itu penyeleksiannya kayak apa itu? Kan disebutkan ya. Kan ada istilahnya kayak seperti gabah di ayak atau di. Nah itu nanti itu setelah kejadian itu orang yang ada kebingungan Mas. Karena apa? Dia ya mestinya mulai ketakutan akan sebuah kematian, karena bencana besar mestinya kan dampaknya akan kematian. Tetapi orang yang sudah gegemane wiji ara, ilmu kebenaran, mereka akan tenang karena udah ditanggung pasti selamat. Menurut Pak Gun itu waktunya kira-kira sudah dekat atau masih lama? Kan ini apa ya, perlu juga untuk disampaikan nanti. Tadi malam kebetulan ada teman saya
satu temen yang dia juga menjadi salah satu pembimbing, itu mau ke gunung karena dia kan setiap malam mesti ke gunung. Itu mampir ke joglo di Sekretariat Paguyuban, ketemu saya. Dia mengatakan, dia bercerita sudah ada 2 orang, satu orang dari Pati Jawa Tengah, nama samarannya Saridin. nama benernya ya maaf ya, iya. Nama samarannya Saridin karena di sana kan ada legenda yang Saridin itu kan orang sakti dan sebagainya, itu ya di Pati itu. Saridin itu dipanggil Simbah, kemudian ditanya, Din, wis perlu tak colke apa kudu saya tak gegem? Wah, nek jenengan colke nggih anu Mbah dereng do siap niki. Dan dia kan musafir, dari sering pergi. Kebetulan belum lama kan habis dari sana nemuin Mbah. Nah, itu satu orang ditanya Simbah seperti itu. Kemudian satu orang lagi dari Minggir Sleman ini, itu juga ditanya, Wing, nama lengkapnya rahasia kan juga. Piye, kudu isih tak gegem apa tak colke? Itu maksudnya kalau sudah dilepas oleh eyang, eksekutor langsung akan beraksi. Iya. Nah, tetapi kalau Simbah masih gegem, karena itu sudah pernah dilakukan pada tahun 2021. Eksekutor itu minta izin ke eyang untuk menjalankan tugasnya, bledoske lempeng Sunda dan lempeng Selatan. Tapi Simbah menolak karena apa? Gun gawe joglo urung ngadeg. Karena dulu Soko 4 itu aja belum berdiri. Artinya kan joglo ini belum jadi. Maka akhirnya artinya kan itu masih digegem. Iya. Nah, akhirnya eyang tanya ke jiwanya, sakjane itu kapan toh itu kejadiannya ini? Nah, kejadian itu kapan toh? Dia tanya ke jiwanya, mendapat jawaban bahwa tanggal 7 Februari tahun 2022 jam 10 siang. Akhirnya momen itu saya gunakan untuk pasang penuwun atau suwunan rumah joglo yang menjadi Sekretariat Paguyuban. Jadi itu saya abadikan. Harusnya kalau itu tidak digegem itu sudah terjadi, tapi karena masih digegem Simbah, maka itu masih tertunda. Ya pertanyaannya sampai kapan kan? Ya mohon maaf Pak Gun ya. Nah, kalau melihat dari kondisinya beliau kan sudah sangat sepuh juga. Betul. Kita yang istilahnya mohon maaf, namanya manusia kan ada batasnya. Betul, ya. Betul, Mas. Jadi kita kan juga ya apa ya, biar ada waspada lah, jaga-jaga gitu. Itu juga pernah saya tanyakan. Simbah itu kan ada tugas yang sangat besar, padahal secara fisik Simbah itu kan sudah tua, ibaratnya reaktor nuklir. Padahal reaktor nuklir itu hanya menggunakan energi fisika 1 ya Mas. Itu aja nggak mungkin toh, itu reaktor nuklir itu dicagai pakai wetelo itu kan nggak mungkin toh. Atau dari batang bambu kan nggak mungkin toh. Mesti harus dengan cor besi bertulang itu toh. Nah, ibaratnya seperti itulah. Demikian juga kalau eyang itu mau melakukan karya besar ini, mestinya harus didukung dengan pondasi fisik yang masih fit. Tapi kalau udah tua bagaimana? Apakah nanti mampu untuk mengkaryakan reaktornya itu? Jawaban Simbah ini, Gun,
nek gunake E9 itu apakah fisik itu masih dibutuhkan toh? Itu seperti itu. Makanya dengan usia yang sekarang sudah 88 tahun, saya sudah nggak mau meresahkan lagi entah masih mau berapa puluh tahun, itu saya nggak peduli. Yang penting bagaimana kita menyiapkan diri, paling tidak kita itu sudah ngegem wiji ara ini tadi, karena itu adalah tiket atau jaminan kita selamat menghadapi pergantian zaman ini. Mohon maaf ini sebelumnya Pak Gun, ini apa enggak ada kaitannya dengan dunia politik, masalah pergantian zaman itu? Loh, kalau itu mungkin hanya sebagai sarana untuk menuju ke sana. Berarti ada kaitannya ada juga ya? Asu kerah rebutan balung sing duwe teko. Nah, asu kerah rebutan balung itu dulu saya artikan bahwa ini perebutan kursi presiden ini ya. Iya. Ini akan memicu nanti asu kerah. Kemudian yang duwe teko, sing duwe itu siapa? Ya Bunda Pertiwi ini. Lah itu karena udah tele-tele, udah kerah itu dile, kali nutuk itu udah. Ilalang dan jerami dibakar. Yang ada hanya pohon ara atau biji pohon anggur. Kalau melihat analogi yang seperti ilalang dan jerami dibakar, itu berarti kan yang istilahnya yang tidak berguna, yang tidak mampu kan akan dibersihkan. Betul, betul. Zaman Nuh dulu itu hanya 8 orang Mas yang selamat. Padahal itu hanya bencana air bah. Kemungkinan kan kutub utara mencair, airnya menggenangi benua-benua itu ya. Nah padahal ini yang akan terjadi itu peristiwa yang sangat mengerikan dan tidak akan pernah terulang lagi, karena ini cukup sekali itu aja. Karena itu sudah mampu untuk membersihkan ilalang dan jerami, sehingga yang ada itu hanya pohon ara. Sehingga pohon ara ini karena sudah tidak ada ilalang dan jerami, sehingga pohon ara ini bisa tumbuh subur, nanti bisa berbuah dan wiji. Nah, kembali ke masalah yang tadi ada kaitannya dengan politik. Kira-kira nanti misalnya pemimpin kita yang baru, nanti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik atau bagaimana Pak? Ya kalau kita, harapan kita ya mudah-mudahan ya ke arah yang baik. Karena tanpa atau ada pun nanti pemicunya, bahwa itu nanti pasti akan terjadi. Kalau saya menginginkan, wah ini pilihan presiden gini, seneng nanti kalau pelantikan itu terjadi chaos atau damai, ya saya seneng damai lah Mas. Karena mungkin dari Simbah ada dawuh atau mendapatkan informasi tertentu yang terkait dengan politik ini Pak Gun? Simbah sudah mengatakan bahwa nantinya setelah pelantikan itu Simbah itu kepengen menulis surat untuk bisa disampaikan ke presiden terpilih. Simbah menginginkan bahwa lanjutkan cita-cita Gajah Mada yang sudah diteruskan oleh Soekarno, presiden pertama. Harapan presiden yang terpilih ini setelah nanti dilantik itu bisa melanjutkan. Untuk apa? Untuk bisa mencapai Indonesia Raya. Ya. Dengan apa? Indonesia itu bisa menjadi raya itu kalau bangun jiwanya dan bangun badannya. Sementara yang terjadi sekarang baru ada pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga itu kan hanya untuk membangunkan raganya ya, raganya biar sehat, kuat, semangat dan sebagainya. Tapi jiwanya masih tidur, masih mati. Nah mestinya diharapkan nanti itu ada pendidikan olah jiwa, ya, pendidikan olah jiwa, sehingga bangsa Indonesia ini mewarisi tinggalan dari leluhur, ilmu Jawa Kasampunan ini, sehingga nanti akan tumbuh jiwa-jiwa baru yang sudah bangkit. Padahal Indonesia itu ada satu orang dewa
dan 3 orang kesatria, kita bisa menjadi negara adidaya. Siapa yang akan bisa mengalahkan Indonesia? 1 dewa, yaitu presiden. Presiden itu sudah didukung oleh sukmane atau jiwanya. Jadi yang bekerja itu bukan ragane presiden, tapi jiwanya presiden ini. Kemudian 3 orang kesatria. Jadi manusia-manusia yang sudah bisa ketemu dengan sedulur kuning. 1 menjadi menteri pertahanan, 2 menteri dalam negeri, 3 menteri luar negeri. Kalau 4 orang ini sudah bisa terisi oleh orang-orang yang seperti ini, pasti Indonesia akan menjadi Indonesia yang raya. Nah, ya mudah-mudahan aja nanti dengan ada tokoh-tokoh yang pemikir ini yang nanti mendengarkan ini, atau nanti dengan surat yang disampaikan oleh Eyang ke presiden terpilih setelah pelantikan nanti, itu nanti akan direspon positif oleh mereka. Karena kita kan mestinya juga berharap ya Indonesia itu akan menjadi Indonesia yang raya, bukan Indonesia yang banyak hutang seperti ini. Indonesia emas. Iya, betul. Yang digadang-gadang nanti 2045 itu. Ya, ya mungkin itu nanti akan bisa dicapai. Iya, iya. Semoga saja. Ya. Terkait tadi tentang rebutan balung tadi, kalau melihat fenomena terakhir-terakhir ini kan memang ada kelompok yang memang agak berseberangan. Mereka mengaku bahwa dia itu yang paling istilahnya berjasa atas Indonesia, atas kemerdekaan Indonesia, terus memberikan edukasi tentang ajaran keagamaan misalnya. Mereka itu mengklaim karena jasanya datuk-datuknya yang dari seberang, dari Yaman, mereka menganggap sangat paling berjasa, sehingga menepis jasa-jasa dari yang orang pribumi, yang pahlawan-pahlawan lokal ini, seolah-olah yang dari pribumi ini kan nggak ada istilahnya sumbangsih untuk negara. Rebutan balung ini yang terkait dengan tadi yang dipaparkan sama Pak Agun, termasuk salah satunya yang ini, Pak Agun? Ya bisa juga, Mas. Jadi bahkan pemicunya itu dari luar negeri pun juga bisa, Mas. Iya. Kayak Palestina dengan Iran atau apa ya? Palestina dengan Israel, kemudian Rusia dengan Ukraina. Iya. Tetapi ya nanti kita akan tahu kalau sudah kejadian. Tetapi asukrah itu ya banyak hal lah yang bisa menyebabkan terjadinya asukrah. Bahkan di dalam YouTube itu saya juga sering mengikuti, Mas. Jadi asukrah yang dilakukan oleh para apologet itu, Mas. Jadi debat agama. Betul. Ya, padahal mereka itu sebetulnya kan agama dari mana tuh itu? Dari impor itu, Mas, semua itu. Yeah. Mereka pada mati-matian membela agamanya dan sebagainya. Udahlah itu dihentikan aja lah. Apa tuh gunanya itu? Ya. Marilah kita menjadi manusia yang cerdik itu ya. Orang kita itu punya warisan, ya udah kita warisan kita sendiri aja lah. Ya, kita punya budaya yang luhur. Betul, bang, kita punya warisan yang lebih kok, ngapain kita kok mempertahankan warisan dari luar sana? Itu sama seperti itu aja kok, kan sama aja untuk rebutan ya, itu untuk kerah rebutan. Iya, rebutan balung kan. Iya, rebutan kebenaran. Padahal kan nggak ada gunanya. Yang menurut mereka benar. Iya, menurut mereka benar. Tapi kan sebetulnya apa toh gunanya? Ya. Istilahnya ada gini ya, Mas. Udan taek neng omahe dhewek, udan gemblong neng omahe wong. Harusnya kita milih yang di rumah sendiri, Mas. Padahal itu hanya udan taek ya, Mas. Taek itu kotoran manusia itu, Mas. Iya. Padahal gemblong itu kan jadah itu ya, jadah ditumbuk itu ya. Kan enak jadah itu. Ya. Tapi kita kalau kita cinta terhadap negeri sendiri, kita cinta bangsa sendiri,
kita cinta budaya sendiri, kita cinta terhadap ajaran leluhur. Ngapain kita itu kok pakai budayanya budaya mereka. impor? Wong Indonesia ini atau udan taek di negeri kita sendiri aja. Mestinya kita milih yang ini. Wong yo tetap negara kita toh. Itu kan termasuk memang pembodohan dalam hal mungkin disisipkan lewat kendaraan agama kan yang Betul. mereka kadang-kadang, dan mereka juga mengklaim mereka itu punya darah turunan dari Kanjeng Nabi, yang notabene nanti orang pribumi, orang Indonesia ini akhirnya apa ya, respect, takut atau sungkan kepada mereka. Yeah. Jadi mereka kan selalu jualannya di situ. Mereka pakai agama seolah-olah kalau ndak lewat datukku, kakekku, Nabi Muhammad, ya kamu ini masih bodoh gitu. Dan faktanya itu ya berapa triliun setiap tahun uang rakyat ini yang terkuras ke luar negeri. Tapi ya memang kita kan sukarela mengantarkannya sendiri itu Pak Buni ya. Kalau dulu kan dimintai, sekarang enggak, karena mungkin saking tidak tahunya bangsa-bangsa kita, saudara kita ini akhirnya dengan rela sampai antri-antri sampai bertahun-tahun, puluhan tahun itu untuk menyetorkan. Makanya ya Mas, itu saya itu kan ke siapapun itu selalu pesan itu ya, jadilah orang Kristen yang cerdik, jadilah orang Islam yang cerdik, jadilah orang dengan agama apapun yang cerdik, jadilah orang kafir yang cerdik. Biarlah saya tuh orang kafir, tapi saya kafir yang cerdik. Yang cerdik seperti apa? Ya kita, ya warisan leluhur inilah yang saya pan. Ya. Karena apa lah, warisan leluhur kita mewariskan ilmu yang luar biasa seperti ini. Kok kita kok mau dibodohin itu ya? Kalau bodoh itu kan karena dia nggak cerdik ya Mas. Kalau cerdik mestinya ya nggak sampai seperti itulah. Tapi memang mereka juga lihai Pak Gun. Sebenarnya kita yang tidak bodoh-bodoh amat sih. Cuman karena mereka jualannya pakai alat agama, yang notabene kan mungkin di saudara-saudara kita kan akhirnya agak ketakutan kalau bicara masalah agama. Ya. Sekarang gini Mas, ada sebuah cerita, entah ini dongeng atau sebuah ajaran, ya. Cuma yang dibentuk kemas sebagai sebuah dongeng atau apa. 5 gadis bodoh dan 5 gadis cerdik menunggu kedatangan mempelai laki-laki. 5 gadis bodoh itu membawa obor saja. Sementara yang 5 gadis cerdik itu dia membawa obor dan persediaan minyak. Karena ditunggu lama, mempelai laki-laki tidak kunjung datang, akhirnya obor itu kan mulai meredup itu ya. Kalau yang cerdik itu tinggal menuangkan persediaan minyaknya ke dalam obor, kemudian obor menyala terang lagi. Tetapi yang 5 gadis bodoh, dia pergi untuk mencari minyak. Nah, pada saat yang 5 gadis bodoh itu pergi mencari minyak, mempelai laki-laki datang, kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian yang 5 gadis cerdik dia bisa ikut masuk. Kemudian pintu ditutup dari dalam dan dikunci. Setelah 5 gadis bodoh datang, dia ketok-ketok pintu. Tuan, bukakan pintu. Saya mau ikut masuk. Pergilah, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini adalah sebuah gambaran, Mas. Saya ditanya dengan yang sopo 5 gadis. Sopo mempelai laki-laki itu. Tuhan, saya bilang itu. Ya. Oh, bukan. Lah sopo ya aku? Kui Sukmamu. Ya memang benar Tuhan toh, tapi bukan Tuhan seperti yang nggak saya lanjutkan lah ini. Tapi pengertian orang kan itu Tuhan siapa itu. Tapi itu saya tidak dibenarkan. Mempelai laki-laki itu adalah Sukmamu.
Mengapa kok disebutkan 5 gadis bodoh dan 5 gadis cerdik? Bukan 4, bukan 3, bukan 7, bukan 8 atau bukan 100 dan sebagainya. Nggak tahu aku. Coba kamu hitung. Rogo, sedulur ireng, sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih. Rogo dan sedulur papat, itu berapa jumlahnya? 5. Kalau kehabisan energi, otomatis kita nggak bisa ketemu KR, karena kita nggak bisa bikin KR 6. Makanya butuh obor dan persediaan minyak. Obor ini adalah kendaraan, minyak itu adalah energi. Oke, itu pentingnya edukasi ya, yang memang dibutuhkan pada kondisi saat ini. Sampai kapan kita itu akan tetap kayak gini, tidak pinter-pinter, tidak cerdik, masih tetap bodoh, masih dalam kungkungan mereka yang istilahnya menjajah secara ideologi. Tapi faktanya Mas, ini setelah penjenengan menayangkan video yang tentang Jawa Kasampurnan, tapi banyak juga orang-orang yang menghubungi pengen belajar, merespon positif itu. Artinya upaya kita ini juga menyelamatkan jiwa-jiwa baru ini. Ya, memang ini salah satu visi misinya kan ke arahnya kan ke sana, membuat istilahnya edukasi pengajaran kepada saudara-saudara kita agar nggak selalu melulu kayak gitu, nggak memakan taklid buta atau hanya sekedar makan doktrin aja, gitu. Apalagi kalau lihat sampai sekarang itu kan bahkan budaya-budaya atau mungkin yang ini agak parah juga, kuburan-kuburan itu dari marganya mereka, dari keluarganya mereka. Ini kan suatu pembodohan yang sangat besar. Padahal ini memang nanti tujuannya kalau sudah diklaim ini kuburannya dari marganya mereka, nanti urusannya ujung-ujungnya ya duit lagi. Betul. Gitu. Ya makanya kan ya tadi kan benar itu, jadilah orang Muslim yang cerdik, jadilah orang Kristen yang cerdik. Bahkan orang kafir pun yang cerdik ini. Kalau cerdik udah pasti nanti akan beruntung lah itu. Ini ada juga kan kejadian menarik ketika banyak orang saudara-saudara kita yang pribumi ini meminta air berkah, kadang yang mereka ludahi atau apa itu. Itu sebenarnya kayak apa sih? Apakah memang itu bisa istilahnya dari mereka itu membuat suatu keberkahan lewat air nanti diberikan kepada rakyat-rakyat saudara-saudara kita? Gimana itu penjelasannya menurut Pak Gun yang sebagai praktisi spiritual ilmu Jawa? Sekarang ini kan jelas ya Mas, bahwa kita untuk bisa mencapai tujuan akhir itu kan kita membutuhkan kendaraan. Lah kendaraan ini bisa aktif dan bisa difungsikan itu kalau ada energinya, dan energi itu tidak cukup, karena kalau energinya kurang ya seperti yang 5 gadis bodoh tadi. Nah, silahlah mau mengatakan bahwa itu air yang apapun itu monggo, tapi buat apa bagi kita yang sudah mengenal ilmu kebenaran seperti ini? Itu kan juga nggak ada urgensinya atau kepentingannya dengan apa yang menjadi pegangan ini. Makanya kuncinya ya kita satu, rogo sing berwatak kesatria, bekale yaitu hati pikiran bersih, gede priye tangi sing ati. Kemudian yang kedua itu gegemane ilmu Jawa Kasampurnan. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan kendaraan dan reaktor jiwa atau KR. Gitu.